Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufrizan Channel. Kali ini kita akan bertemu langsung dengan politik muda Aceh Timur, Ahmad Lembing, yang biasa dikenal dengan nama sebutan Ahmad Lembing. Dulu beliau berkiprah di Gerakan Aceh Merdeka sebagai Panglima Hasan, Bang ya. Nah, kita akan sapa langsung dengan Ahmad Lembing. Bagaimana kiprahnya selama menjadi di DPR. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Ada bang teman Bandung dino. DPR Aceh bah pinan Jawa ino dukung Aceh. Yang punya masalah tapi wajib peng lebih aja kena. Berayak dia budak. Hanayum. Aji pikirnya let go. Nya yang perlu maklum. Dan menanti rakan-rakan ramai. Baik wateng upaya mentang ni apa gah? Musuh DPR lain hana DPR ka jadi mulanya ciru. Ro DPR ka jadi mu benda Aceh pok. So yang mau hukum. Orang gaduh balaleng ngampeng luar leher bel. Dia pegah di dalam parlimen Aceh Merdeka apakah anjir pegah? Alah anak buah dalam beliau anak buah ada kuat orang tawa. Bang, selama dalam proses, Bang, kira-kira kita dulu Abang ceritakan dulu pengalaman di selama di GAM. Kalau kita bilang kata-kata manis di dalam GAM itu nggak ada manis, selalu pahit. Tapi walaupun pahit ya yang namanya perjuangan, ya walaupun pahit tetap nyawa kita taruhan. Gitu. Dulu kan dengan angkat senjata. Nah, sekarang Abang berperang juga dengan perang politik. Perang otak, Bang. Nah, gimana bedanya, Bang? Perang senjata ujungnya nyawanya di ujung rambut lah, gitu. Kalau perang politik yang saat ini kita rasakan ya di meja. Ya, mungkin alhamdulillah dengan hasil perdamaian ini insya Allah masyarakat pun udah senang. Kita pun udah bisa untuk memenuhi keinginan masyarakat dan rekan-rekan kita seperjuangan, ya gitu. Rasakan, Bang, sudah merasakan damainya. Dulu Abang sangat berpengaruh juga dulu atas perjuangan Abang. Bagaimana mengangkat martabat bangsa Aceh, rakyat Aceh dulunya, dan sekarang sudah berpindah perjuangannya. Dulu berperjuangan dengan senjata, sekarang sudah berpindah ke perjuangan politik. Nah, sekarang dengar-dengar Abang sudah terpilih sebagai anggota Dewan DPRK Aceh Timur. Ya, pengalamannya semenjak kita di DPRK dan rekan-rekan, kita masih juga memperjuangkan hak-hak rakyat dan hasil-hasil perdamaian LMU Helsinki, Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia juga kita masih perjuangkan, walaupun demi sedikit. Walaupun belum terrealisasi, ya kita tetap perjuangkan. Walaupun gimana, Aceh Merdeka tetap ada di hati. Nah, selama di Dewan, kira-kira Abang rasakan kalau dulu tinggal mana musuh kita cari atau Abang cari, kita akan ini sekarang politik ini, Bang, dan hak rakyat sangat bertumpu pada perjuangan Abang sekarang. Ya, berjuangnya di meja lah. Nah, Abang rasakan apa? Kira-kira dari perjuangan sekarang, apakah pemerintah kita bagaimana sekarang, Bang, situasinya? Ya, namanya perjuangan sekarang, perjuangan bukan main lagi otot atau main alat berat berupa senjata. Sekarang perjuangan politik sekarang kita lihat ini melalui di meja perundingan antara DPRK dan DPRA. Ya, kita usulkan ke pusat, ke pemerintah Jakarta. Nah, kita usulkan apa yang ada perjanjian dalam buku Helsinki, itu semua harus direalisasi, harus dipenuhi untuk bangsa Aceh, dan bukan untuk atas nama pribadi kita GAM. Itu semua untuk bangsa Aceh yang sudah ada perjanjian di buku MOU Helsinki. Berarti itu hak-haknya. Itu hak-haknya harus direalisasi. Ya, Oke. Nah, dari sekarang, Bang, kita lihat dan Abang sudah coba untuk memperjuangkan di Partai Aceh dan tidak akan mungkin berubah, pasti akan setia pada Partai Aceh, kan gitu, Bang. Betul. Nah, saya dengar Partai Aceh sekarang sudah 2 kepemimpinannya, Bang.
Apakah itu benar atau hanya sekedar isu belaga, Bang? Gimana menurut Abang? Gini, itu dunia politik. Iya, iya. Politik itu kan gimana kita bilang lembut pun nggak lembut kali lah. Iya, iya. Kita bilang apa Keras juga. keras nggak keras juga. Ya namanya dunia politik. Iya. Jadi itu nggak ada yang misalnya dua kubu itu nggak ada. Partai Aceh tetap Satu. berdiri tegas Iya. satu. Iya. Tidak ada pecah belah. Cuman kadang-kadang isu di lapangan lain dikatakan Lain yang keluar. lain yang keluar. Yang sebenarnya kami di Partai Aceh masih bersatu dan insya Allah ke depan Partai Aceh Iya. gimana kita bilang ke depan Partai Aceh, apalagi ini sekarang Partai Aceh udah berkoalisi dengan partai-partai Parnas dan Parlok Iya. udah berkoalisi sama Partai Aceh. Jadi Iya. insya Allah ke depan Partai Aceh kuat. Ya, ya. Artinya beda pandangan hal yang biasa, Bang. Hal yang biasa. Beda pendapat hal yang biasa, Biasa. dalam Iya. dalam perpolitikan, Bang. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa beda pandangan, beda pendapat itu hal yang pecah. Berarti boleh disimpulkan bahwa Partai Aceh nggak pecah, Enggak. cuma beda pandangan. Beda Begitu, Bang, pandangan ya? untuk sementara. Oke, Bang. Jadi kira-kira, Bang, menyangkut dengan parlemen sekarang, kira-kira apa yang harus Abang lakukan dan apa yang harus Abang hindari dari parlemen sekarang? Artinya di DPRK. Ya untuk sementara di DPRK yang kita lihat aman, ya sinkron. Pokoknya nggak ada yang namanya perpecah belah, itu nggak ada. Walaupun di dalam itu beda-beda partai, tapi di DPR kami bersatu. Iya. Insya Allah. Dan bersatu. harapannya tetap memperjuangkan Harapannya ya tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ya. Dan yang tidak lupa ya hasil dalam perdamaian itu juga, walaupun ada partai-partai lain di situ juga ikut juga membantu untuk merealisasi MOU Helsinki tuntas. Yang terutama ya untuk masyarakat, khususnya dulu untuk Aceh Timur, umumnya untuk bangsa Aceh. Nah, Bang, sekarang kita dengar dan Abang lagi tadi sudah mempersiapkan kantor dan segala macam. Nah, dengar-dengar apakah Mualim akan naik kembali atau gimana, Bang? Iya, itu Mualim akan naik kembali untuk Gubernur 1 di Aceh. Ya. Maka ini lagi persiapan dan untuk merekrut pemuda-pemuda dan semua bangsa Aceh lah yang ada di Aceh Timur, umumnya untuk bangsa Aceh. Ya. Semoga ke depan beliau sehat walafiat untuk maju orang nomor 1 di Aceh. Dan mampu memimpin kita semua besoknya, ya. Kita mampu, insya Allah mampu. Ya. Kalau dari situasi politik sekarang, nah dengar-dengar ini partai parlemen, ya, parlemen akan dihabiskan di masa 2002. Pendapat Abang gimana kira-kira menyangkut dengan kira-kira? Iya, itu kan baru RUU. Belum. Tapi kan Aceh, khususnya Aceh ada hak istimewa. Dan itu pun di hasil perdamaian itu Aceh ada hak istimewa. Dan menurut saya pun itu sangat merugikan, karena di DPR ini pun kan bukan saya sendiri, itu kan rame. Dan DPRD lah mana DPRA kan itu rame. Itu mungkin kayak mana? Punca-punca lah untuk apa yang tidak bagus. Kalau misalnya itu tidak penting, tidak usah dibincang-bincang atau dibuatlah kanun yang misal merugikan rakyat ataupun di parlemen. Berarti menurut Abang lebih baik dilanjutkan sampai habis periode ini, Pak, ya? Itu lebih bagus. Itu pun ya kalau misalnya itu pemerintah udah bersikeras untuk untuk melanjutkan ke yang isu sekarang, itu pun kita nggak terlalu menahan, karena keputusan di tangan dia untuk sementara di tangan pemerintah untuk memutuskan apakah habis masa jabatannya. Tapi kita ada juga hak melawan. Iya, mengusulkan kembali untuk tidak diinikan, betul. Nah, Bang, terakhir, Bang, kira-kira kalau kita lihat dari situasi perpolitikan sekarang, untuk
Aceh 1 untuk Aceh Timur 1 Bang. Artinya bupati nanti di tahun 2002. Nah, kira-kira menurut pendapat Abang gimana? Menurut pandangan Abang untuk memimpin Aceh Timur ke depan? Ya, alhamdulillah untuk nomor 1 di Aceh Timur. Ya, kami kan dari Partai Aceh. Ya, tentunya kami pun orang dari Partai Aceh. Ya, mungkin singa-singa itu yang untuk Aceh Timur 1 insya Allah sudah dipersiapkan. Abang siap kira-kira? Ya, itu kan itu nggak bisa apa kita bilang. Ya? Oh, kita yang lihat nanti orang. Siapa yang mau lihat silakan. Kalau seandainya Abang seandainya diminta oleh masyarakat untuk Abang maju, siap. Siap. Ya. Apa salahnya kalau kita memang misalnya mampu dan masyarakat terima, ya apa salahnya kita jalankan. Oke. Berarti Abang siap maju Bang ya? Kalau seandainya masyarakat akan memilih Abang untuk maju, siap Bang? Siap. Oke. Bang, terima kasih banyak Bang. Ini bincang yang sangat ringkas hari ini karena waktu juga mepet sekali. Terima kasih banyak atas waktunya telah diberikan kesempatan di akhir penutup Bang. Apa kira-kira harapan Abang yang mau disampaikan? Itu kameranya Bang. Silakan sampaikan Bang. Ya, harapan saya seluruh rakyat Aceh, kita hari ini harus sadar yang mana untuk bangsa Aceh. Kalau mau misalnya kita sejahtera, kita harus bersatu. Pesan saya aja untuk seluruh bangsa Aceh, siapa saja yang ada di Aceh, yang tinggal di Aceh, kita harus bersatu. Karena kalau kita bersatu, insya Allah apa yang kita mau kerjakan itu selesai semua. Dan termasuk untuk menyelesaikan butir-butir MOU Helsinki yang belum selesai, kalau kita bersatu itu insya Allah akan selesai insya Allah. Pesan kepada pimpinan partai atau perjuangan, kita semua harus mengingat masa-masa lalu yang pahit, jangan mudah terlupakan. Pesan saya, yang belum terrealisasi, yang belum selesai, mari kita hari ini bersama-sama untuk bersatu padu untuk menyelesaikan masalah perdamaian gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia segera diselesaikan. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ahmad yang telah menerima kami di sini dengan waktu yang sangat singkat ini, dan alhamdulillah kami diterima dengan baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Harapan kami dukung terus channel ini. Jangan lupa share video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.